Ambulan terakhir menuju Cibanteng. Malam itu, Reno menerima pekerjaan aneh. Ia diterima sebagai sopir ambulan di sebuah rumah sakit kecil di daerah pinggiran. Sebelumnya, ia memang sudah terbiasa mengantar jenazah, terutama pada tengah malam. Namun, tugas kali ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Sebelum berangkat, seorang petugas kamar mayat menyerahkan map yang sangat lusuh sambil berbisik kepada Reno. Jenazah ini harus sampai sebelum subuh. Jangan buka kain kafannya apapun yang terjadi. Setelah mendapatkan bisikan tersebut, Reno semakin penasaran dan bertanya kepada petugas itu. Namun, petugas itu hanya menatap kosong dan menjawab, "Pokoknya jangan berhenti di jalan." Kalimat itu membuat bulu kuduk Reno berdiri. Setelah mendapatkan jawaban tersebut, Reno masih berpikir positif. Mungkin tidak boleh berhenti di tengah jalan agar supaya nanti bisa sampai tepat waktu. Tak lama, kemudian ia bergegas berangkat mengantar jenazah tersebut. Di dalam ambulan, terbaring satu jenazah yang tertutup kain putih tebal. Tidak ada keluarga, tidak ada pengantar. Di dalam ambulan tersebut hanya dirinya sendiri. Tujuan pengantaran berada di desa terpencil bernama Cibanteng. Jarak rumah sakit dengan tujuan pengantaran terbilang sangat lumayan jauh, melewati hutan-hutan. Di tengah perjalanan, hujan mulai turun ketika ambulan memasuki jalan sempit dan juga kabut mulai turun. Hal tersebut sangat mengganggu pemandangan jalan di depan karena sudah memasuki kawasan hutan. Saat itu, Reno melihat jam tangannya yang menunjukkan pukul 1:13 dini hari. Dikarenakan jenazah tersebut harus sampai di tempat pengantaran sebelum subuh menjelang. Radio di mobil tiba-tiba berbunyi sendiri. Krek, krek, krek. Lalu terdengar suara samar seperti orang berbisik. Reno buru-buru mematikannya. Gangguan sinyal. Gumamnya dalam hati. Namun, beberapa menit kemudian terdengar suara brak. Sesuatu menghantam pintu belakang ambulan. Hal tersebut membuat Reno refleks dan melihat kaca spion. Setelah melihat kaca spion, di belakang tidak terjadi apa-apa. Hanya mobil Reno saja yang ada di jalan sendirian. Brak. Brak, suara itu terdengar sekali lagi, namun kali ini sangat kencang. Reno mulai gelisah. Ia mempercepat laju kendaraannya. Lalu terdengar suara gesekan di belakang. Sret, sret, seperti ada sesuatu bergerak di dalam ambulan. Padahal jenazah tadi telah diikat. Reno mencoba berpikir positif. Mungkin jalanan yang ia lewati rusak. Namun, ketika ia melihat spion tengah, darahnya terasa dingin. Kain kafan di belakang perlahan bergerak sendiri, naik dan turun, seperti bernafas. Reno langsung menoleh ke belakang. Saat menoleh ke belakang, terasa sangat sunyi, dan kain kafan tersebut tidak bergerak seperti apa yang ia lihat di spion tengah. Kebanyakan pikiran mungkin. Reno berkata pelan sambil menggumam. Saat kembali melihat jalan, seorang wanita berdiri tepat di tengah jalan. Rambutnya panjang menutupi wajah. Pakaiannya basah kuyup. Sontak membuat Reno refleks dan menginjak rem mendadak. Crit. Setelah melakukan pengereman, ambulan berhenti beberapa sentimeter dari tubuh wanita itu. Astaga, wanita itu diam, tidak bergerak. Reno membuka sedikit jendela mobilnya dan berkata, Bu, minggir bu. pelan-pelan wanita itu mengangkat kepala. Terlihat wajahnya sangat pucat, matanya hitam seluruhnya. Lalu bibirnya bergerak dan berkata, "Dia bangun." Tiba-tiba, lampu ambulan mati dan menjadi gelap. Hal tersebut membuat Reno semakin panik dan berkali-kali mencoba memutar kunci kontak. Namun, setelah beberapa kali mencoba, mobil tersebut tidak bisa dinyalakan. Dari belakang, terdengar suara tertawa kecil, membuat Reno membeku ketakutan. Pelan-pelan, ia menoleh ke kaca spion tengah. Kain kafan di belakang kini kosong, jenazahnya hilang. Tiba-tiba,
Buk, sesuatu jatuh di atap ambulan. Mobil tersebut berguncang hebat. Buk, buk, seperti ada yang melompat-lompat di atas kendaraan. Reno semakin gemetar hebat, lalu terdengar suara serak tepat di luar jendela. Buka, aku dingin. Suara itu berubah jadi geraman berat. Tangan Reno menjadi sangat pucat dan menghantam kaca jendela. Kemudian Reno menjerit ketakutan. Di luar, pocong berdiri nempel di pintu ambulan. Kain kafannya penuh lumpur, wajahnya terlihat membusuk, dan yang paling mengerikan, mulutnya tersenyum lebar. Reno spontan membuka pintu depan dan lari keluar ke hutan. Ia berlari tanpa arah menembus hutan. Di belakangnya terdengar suara lompatan cepat. Buk, 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 semakin dekat. Reno tersandung akar pohon dan jatuh ke tanah berlumpur. Saat menoleh, pocong itu sudah berdiri tepat di depannya. Dia kemudian diam. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Reno. Bau busuk bangkai memenuhi udara. Reno menangis ketakutan. Tolong, jangan bunuh saya. Pocong itu perlahan mengangkat tangan yang masih terikat, lalu menunjuk ke arah belakang Reno. Reno kemudian menoleh ke belakang. Ternyata ada sebuah makam tua. Di depannya berdiri wanita yang tadi ia temui di jalan. Kini wajahnya terlihat sangat jelas. Wanita itu kemudian berkata kepada Reno, "Dia bukan jenazah rumah sakit." Reno membeku dan kemudian bertanya lagi, "Apa maksudmu?" Wanita itu kemudian menatap pocong tersebut. "Dia korban pembunuhan." Setelah wanita menyampaikan hal tersebut, kemudian angin mendadak kencang. Wanita tersebut kemudian melanjutkan ucapannya, "Mayatnya dibuang sebelum dimakamkan. Mereka mengirimnya diam-diam malam ini." Setelah hal tersebut membuat Reno kemudian sadar. Petugas rumah sakit tadi terlihat sangat gugup. "Tolong dia," bisik wanita itu. Pocong itu mendadak mengeluarkan suara tangisan berat. "Kepalaku." Reno melihat makam terbuka itu. Di dalamnya ada tubuh tanpa kepala, membuatnya ia langsung muntah. Wanita itu menunjuk sumur tua di dekat pohon besar. Dengan tubuh gemetar, Reno memberanikan diri mendekati sumur itu. Saat menyorot ke bawah, ia melihat kepala manusia. Matanya masih terbuka. Reno hampir pingsan. Namun, suara pocong di belakang semakin menyedihkan. Dengan susah payah, Reno mengambil kepala itu menggunakan ember tua. Saat kepala yang telah diambil dari sumur tua itu kemudian diletakkan ke dalam makam tersebut, membuat pocong itu berhenti bergerak. Kabut perlahan mulai menghilang. Tubuh pocong mulai hancur menjadi abu hitam. Sebelum lenyap, terdengar suara pelan, "Terima kasih." Lalu sunyi. Reno kemudian tertunduk lemas di atas tanah. Saat matahari terbit, polisi datang ke lokasi setelah menemukan ambulan kosong di tengah jalan. Kemudian mereka menggali makam tersebut dan benar di sana ditemukan jasad korban pembunuhan yang selama ini hilang. Sejak kejadian itu membuat Reno tidak mau bekerja malam lagi. Polisi mengatakan desa Cibanteng sudah kosong sejak 15 tahun yang lalu. Tidak ada penduduk di sana, tidak ada rumah sakit tujuan, dan tidak pernah ada wanita yang tinggal di sana. Demikianlah cerita dari saya. Buat teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan dapat memberikan cerita-cerita yang menarik buat teman-teman semua. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.